Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Ladalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 23 November 2024, Sabtu, Pekan Biasa ke-33. Disusun dan dibawakan oleh Frater Romi Sogen SVD. Selamat mendengarkan. Pembacaan dari Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai 40. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Hidup yang kita jalani ini sesungguhnya adalah sebuah pertanyaan besar. Hidup diberi tetapi tidak disertai dengan alasan mengapa, untuk apa, dan bagaimana hidup dijalankan. Setiap orang dari waktu ke waktu terus mencari dan menciptakan jawaban atas pertanyaan besar itu. Karena itu, renungan kita hari ini saya beri judul Hidup Sebuah Pertanyaan dan Jawaban. Banyak pertanyaan-pertanyaan sulit yang kita jumpai dalam kehidupan ini. Rasa ingin tahu kita sebagai manusia mengenai misteri alam semesta, terhadap diri kita sendiri, terhadap Allah, dan kehidupan setelah kematian sangat besar. Dengan keyakinan terhadap akal budi, kita percaya bahwa diri kita mampu mengungkapkan misteri itu. Berbagai asumsi, spekulasi, dan opini dicatat dalam bentuk tulisan dan dirumuskan menjadi sebuah kebenaran yang sifatnya mutlak.
terutama pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan dunia yang akan datang, yaitu dunia setelah kematian. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui apa yang telah dilontarkan oleh orang Saduki kepada Yesus. Orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan dan dunia adikodrati. Mereka percaya pada kitab Musa, tetapi cara tafsir mereka bersifat rasional, sistematis, dan spekulatif. Mereka percaya bahwa akal budi memiliki sifat ilahi. Sebab itu, akal budi memiliki kemampuan tanpa batas untuk mengungkapkan misteri ini. Di sini, penekanan pada akal budi menjadi syarat utama menemukan kebenaran hal. Orang Saduki menodorkan sebuah kasus imajiner yang ekstrim tentang seorang perempuan yang menikah 7 kali, tetapi ia tetap tidak memiliki anak. Pertanyaan utamanya adalah siapakah suami sah dari perempuan itu saat kebangkitan orang mati. Menjawab pertanyaan itu, Yesus memakai landasan yang sama dengan orang Saduki, yaitu kitab Musa. Dengan mengacu kepada kitab Musa, Yesus memperlihatkan bahwa kebangkitan itu ada. Sebab Allah Musa adalah Allah orang yang hidup. Konsep Allah yang hidup menjadi dasar kebenaran yang dipakai Yesus untuk membuktikan adanya kehidupan setelah kematian. Di alam keabadian, manusia sudah sempurna dan tidak ada unsur hasrat dan nafsu duniawi yang melekat pada dirinya. Karena itulah manusia tidak mengawinkan dirinya. Para ahli Taurat kemudian memuji Yesus. Namun pujian tersebut adalah sindiran kepada orang Saduki yang gagal menjatuhkan Yesus. Begitulah kita manusia. Ketika berhadapan dengan orang atau sesuatu yang tidak kita sukai, persepsi negatif akan selalu ada, bahkan tanpa kita sadari sikap itu tumbuh menjadi dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari para pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Allah yang sama adalah Allah yang sembah oleh kita, orang percaya yang hidup di samping ini. Mempercayai Allah membuat kita tahu bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Kehidupan kekal itu sama sekali berbeda dengan kehidupan duniawi yang kita hidup di sekarang ini. Maka jangan terjebak pada filosofi dunia tentang dunia kekal. Lebih baik percaya terlebih dahulu kepada Kristus yang kekal, maka kita akan memahami kekekalan dalam pengertian yang benar, karena Dialah kekekalan itu sendiri. Dan dari Dialah kekekalan itu berasal. Senada dengan apa yang dijelaskan Yesus kepada orang Saduki di atas, tentu kita juga memahami bahwa hidup yang kita jalani adalah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hidup dan kelak kita saat ini menjadi jawaban bahwa kelak kita akan menuai apa yang kita tabur. Tidak ada yang melarang kita untuk mempertanyakan hal-hal yang membingungkan dalam kehidupan ini. Toh, kita sendiri pasti akan menemukan jawabannya dalam pengalaman kita sendiri. Maka marilah merawat hidup dengan kita menaruh kepercayaan kepada Allah. Ia memberi kita hidup dengan segala pertanyaannya, karena Ia sendiri tahu bahwa jawaban itu ada ketika kita mampu bersyukur dengan hidup itu sendiri. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati